Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang analisis kebutuhan pelanggan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar yaitu tentang adanya proses bisnis, kemudian juga tentang perencanaan bisnis ya. Jadi ini adalah tahapan yang ketiga ya, yaitu setelah pengetahuan tentang proses bisnis, kemudian adanya perencanaan, kemudian yang selanjutnya adanya analisa kebutuhan pelanggan. Apa itu analisa kebutuhan pelanggan? Sebelumnya kita harus tahu mengenal apa itu pelanggan. Pelanggan merupakan seseorang individu atau kelompok yang menjadi pembeli sebuah produk ya, yang dibuat ataupun dipasarkan ataupun dijual oleh perusahaan. Jadi pelanggan adalah pembeli ya, pembeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan ataupun yang kita hasilkan. Kemudian yaitu adanya konsumen, yaitu orang yang memakai jasa ataupun barang yang kita hasilkan. Biasanya kalau konsumen ini bersifat berulang ya, ataupun kebutuhan tetap. Ini adalah perbedaan antara pelanggan dan konsumen. Di samping itu, biasanya selain ada frase ataupun kata pelanggan dan konsumen, biasanya yaitu ada sebutan distributor ataupun pelanggan ataupun produsen ya, mohon maaf. Yaitu kalau untuk distributor adalah konsumen yang membeli produk yang bertujuan untuk dijual kembali. Hal ini juga biasanya disebut sebagai pengecer ya. Nah, biasanya ini yaitu para agen ya, yaitu yang membeli barang kemudian dijual kembali ke konsumen ataupun ke pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu produsen. Produsen ini merupakan pembisnis ya, yaitu orang yang kegiatannya adalah membuat barang ataupun memproduksi jasa. Nah, biasanya ini nanti akan disupport oleh distributor karena produsen mempunyai pelanggan yaitu distributor. Kemudian distributor mempunyai pelanggan konsumen. Ini adalah alur ya, yaitu dari produsen kemudian ke distributor kemudian ke konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengenal analisa kebutuhan pelanggan ya. Apa itu analisa? Analisa adalah kegiatan untuk mengamati sesuatu untuk mendapatkan sebuah hasil yang penting dengan tujuan yaitu memecahkan sebuah permasalahan. Yaitu di sini biasanya kita harus mengamati apa yang kita butuhkan. Misal nih, kalau kita sebagai instalator komputer, nah misal di sini apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misal pelanggan itu membutuhkan software apa, instalasi apa. Nah, di sini kita harus menganalisanya. Kalau analisa kebutuhan pelanggan adalah hal yang sangat penting dalam bisnis karena tujuannya yaitu untuk mengetahui kebutuhan ataupun perilaku konsumen seperti tadi yang kita contohkan ya. Misal kita sebagai instalator atau tukang instalasi, kita harus tahu kebutuhan konsumen kita itu apa gitu. Analisa kebutuhan konsumen diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen atau pelanggan, dan kita sebagai pembisnis dapat mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Tentunya kalau kita sudah menganalisa kebutuhan konsumen, kita bisa memberikan sesuatu yang pas ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perilaku konsumen. Inilah pentingnya yaitu adanya analisa kebutuhan pelanggan. Nah, tadi sudah saya bahas ya, yaitu tentang pentingnya yaitu kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan, kemudian perilaku konsumen. Ini ada beberapa alasan lain ya yang menyebabkan sebuah analisa kebutuhan pelanggan itu sangat penting, yaitu satu, untuk menciptakan produk atau jasa yang sesuai. Tadi sudah disebutkan ya, yaitu dengan adanya analisa kita bisa
mengetahui produk apa ataupun jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tadi sudah saya contohkan ya, yaitu tentang install komputer, misal software apa yang dibutuhkan. Nah, kita akan tahu dengan adanya yaitu analisa. Dengan analisa ini kita tahunya dari mana? Kita yaitu dengan bertanya kepada pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu menjadi motivasi untuk membuat ataupun menciptakan produk jasa yang membuat pelanggan itu senang. Jadi dengan adanya kita memenuhi produk jasa yang sesuai, tentu itu akan menjadi motivasi buat kita ya, kalau kita bisa membuat pelanggan kita itu senang. Kemudian yaitu untuk meningkatkan kualitas jasa ataupun barang. Di sini yaitu untuk meningkatkan pelayanan kita ya, yaitu menjadi pelayanan yang lebih baik kalau itu di bidang jasa. Kalau di bidang barang yaitu untuk membuat barang kita itu kualitasnya lebih baik lagi. Kemudian yaitu untuk menyusun strategi pasar, yaitu dengan adanya barang yang sudah sesuai, kemudian kita mempunyai motivasi, kemudian kualitas itu kita baik, makanya dari itu kita akan mempunyai strategi pasar. Kira-kira untuk meningkatkan omset kita ataupun penjualan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita bisa ya. Dari sisi produk kita sudah unggul, dari sisi pelayanan kita sudah unggul. Nah, di sini strateginya gampang kita buat. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari analisa itu sendiri. Yaitu pertama yang sudah nampil dulu ya, yaitu dapat menentukan target market yang akan dituju. Misal kita untuk instalasi, misal kalau instalasi game kita targetnya adalah para remaja. Kemudian untuk instalasi software perkantoran, nah targetnya adalah para pekerja-pekerja. Kalau untuk instalasi software designer, nah kita juga ada softwarenya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan produk atau jasa yang disiapkan. Itu di sini dengan mengoptimalkan atau meningkatkan jasa ya, itu kita bisa memberi pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang baru tampil ya, dapat menciptakan produk yang sesuai ya. Tadi sudah, yaitu kita bisa memberikan jasa yang sesuai, yang pastinya itu sudah dibutuhkan oleh pelanggan ya, karena kita sudah melakukan analisa. Kemudian mendapatkan semangat untuk menjadi pembisnis ataupun menjadi distributor ya. Kalau kita di sini menjadi distributor yang berkualitas. Misal kalau kita memberikan jasa, maka kita akan semangat ya untuk memberikan jasa yang kita berikan. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mengembangkan bisnis yang dijalaninya, yaitu dengan adanya istilahnya produk yang kita pasarkan sesuai, kemudian kita semangat dalam berbisnis dengan kualitas yang baik, kemudian market kita atau targetnya jelas, kemudian kualitasnya baik. Nah, dengan itu bisnis kita akan berkembang ya, ketika masyarakat bisa ataupun memberi penilaian yang baik pada bisnis kita. Itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini, semoga bisa bermanfaat. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.